Ini mau ono sing ngomeni. Oke sini. Videonya nggak ada suaranya. Kayak menurut ora ana bicarane. Ya wis murup sih. Nek ora murup. Kok mana sih aku udah aneh kok oke teman. Sebuah. Lagi lah Pak Luru makanya. Di bab i'rab sudah selesai. Pembahasan tadi dalam bab i'rab adalah tentang apa definisi i'rab, yaitu taghyiru awakhiril kalimi lihtilafil awamilid dahilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Kemudian poin kedua, i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Kemudian dari keempat i'rab itu untuk kalimat isim hanya ada 3, yaitu rafa, nasab, dan jar. Jazm tidak. Sedangkan untuk fi'il hanya berlaku untuk rafa, nasab, dan jazm, tidak untuk jar. Itu tentang i'rab. Nah, kita lanjutkan ke bab berikutnya untuk mengetahui masing-masing i'rab tadi. Ada rafa, nasab, jar, dan jazm. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Sebentar ya, mungkin ada gangguan suara. Kok tunggu ini mau ora kan? Itu mau Semoga kendala suaranya sudah teratasi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Utawi iki kubab mertelaake ngaweruhi pira-pira alamat i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rabi utawi iki kubab mertelaake ngaweruhi pira-pira alamat i'rab. Untuk mengetahui alamat i'rab. Setelah i'rab rafa, misalnya tadi ada rafa, nasab, jar, dan jazm, maka sekarang untuk membahas satu persatu. Ma'rifati alamatil i'rab. Alamat itu tanda i'rab. Oh, kalau ini disebut rafa, tandanya apa? Ya. Kalau ini i'rabnya nasab, maka tanda nasabnya apa? Nanti biasa terdiri jadi masing-masing i'rab rafa misalnya nanti ada beberapa tanda dan masing-masing tanda dipakai oleh beberapa kalimat. Contoh yang sudah kemarin disinggung, rafa misalnya ada zaidun, ada yadribu, ya. Zaidun itu nanti dikenal sebagai isim mufrad, yadribu itu fi'il mudhari'. Nah, itu dua kalimat yang rafa'nya menggunakan tanda dhammah. Ada zaidun, ada yadribu, ya, bisa dhammah itu bisa dhammah saja atau bisa dhammaten. Zaidun dhammaten, yadribu adalah dhammah saja. Atau bahkan kemarin ada yang al-fata yang dhammahnya kira-kira dianggap dhammah. Jadi dianggap seolah huruf terakhirnya berharokat dhammah, padahal tidak, gitu ya. Itu namanya kemarin disebut takdiron, hanya kira-kira.
Liraf'i iku tetep kaduwe rofa. Liraf'i iku tetep kaduwe rofa arba'u alamatin utai papat piro-piro alamat. Arba'u alamatin utai papat piro-piro alamat. I'rab rofa mempunyai 4 tanda, 4 alamat. Bukan alamat rumah, bukan. Alamat tanda. Yaitu apa saja? Ad-dhammatu suwijine dhammah, wal wawu lan wawu, wal alifu lan alif, wan nunu lan nun. Rofa itu punya 4 tanda, yaitu wawu, dhammah, wawu, alif dan nun. Dhammah, wawu, alif dan nun, ya. Gitu. Yakni ngersakake sapa ke musannaf dari pernyataan tadi, dari lirrafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun, diberikan penjelasan di sini dan mungkin contoh nanti. Yakni ngersakake sapa ke musannaf annal kalimata setune kalimat iku yu'rafu diweruhi apa kalimat iku yu'rafu diweruhi iku yu'rafu diweruhi apa raf'uha iku yu'rafu diweruhi apa raf'uha rafa'e kalimat biwahidin kelawan siji min arba'i alamatin saking papat piro-piro alamat min arba'i alamatin saking papat piro-piro alamat. Sebuah kalimat diketahui, oh ini rofa gitu ya. Kita bisa melihat bahwa sebuah kalimat itu beri'rab rofa dengan salah satu tanda biwahidin min arba'i alamatin, dengan salah satu tanda dari 4 alamat, 4 tanda yang tadi sudah disebutkan. 4 itu adalah dhammah, wawu, alif dan nun. Bagaimana realitasnya nanti kita sambung. Amma dhammatu, ini yang dhammah. Amma dhammatu anapun utai dhammah iku nahwu ja'a zaidun upamane lafal ja'a zaidun. Iku nahwu ja'a zaidun upamane lafal ja'a zaidun. Ja'a teko sapa zaidun, zaid. Dia harus sesuai semuanya. Dimulai dari, misalnya kalau diruntut awalnya ja'a itu fi'il, zaid itu kalimat. Kira-kira zaid sebagai apa? Kalau ada ja'a dan zaid, maka zaid itu diposisikan sebagai subjek atau fa'il. Oke, pertama itu. Nah, kalau sudah ditentukan sebagai fa'il, karena ja'a itu kata kerja, datang, maka harus ada siapa yang datang. Oh, zaid datang, berarti zaidnya pelaku. Nah, jadi itu ya. Jadi ja'a fi'il ketemu zaid, maka zaid diposisikan sebagai fa'il karena ja'a fi'il. Nah, kalau sudah sebuah kalimat itu disebut fa'il, maka dalam bab nanti itu akan diketahui bahwa kalau fa'il itu harus rofa. Oh, berarti zaid itu rofa. Kemudian kalau sudah rofa, tanda rofanya apa? Maka dalam contoh ini tanda rofanya adalah dhammah. Maka membacanya zaidun, ya. Nah, itu sudah terlihat kalau diharokati atau dibaca maka keluar dun, dhammahnya keluar dalam apa? Dalam harokatnya huruf dal keluar dhammahnya. Fa zaidun mangkau ta lafal zaidun. Fa zaidun mangkau ta lafal zaidun iku fa'ilun fa'il. Zaid itu fa'il. Kalau fa'il maka marfu'un kang dirofa'ake apa lafal zaid. Marfu'un kang dirofa'ake apa lafal zaid bidhammati kelawan dhammah, tandanya dhammah. Zaid itu fa'il. Kalau fa'il maka rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Zaidun. Maka jadilah zaid yang tadi semula harokat dalnya bebas seperti kemarin dalam i'rab itu. Kalau ada sebuah kalimat, maka kalau tidak ada apa-apanya, hanya sebuah kalimat tok, maka kita tidak bisa membaca atau mungkin dibaca bebas.
Tapi begitu lafal zaid itu kita tambahkan ja'a, maka lafal zaid sekarang statusnya menjadi fa'il. Nah, kalau fa'il maka urutan berikutnya harus rofa. Kalau rofa maka kira-kira tandanya apa? Dalam contoh ini tanda rofanya adalah dhammah, ya. Tuh. Awil wawu atau wawu. Kalau wawu bagaimana contohnya? Awil wawu atau wawu. Nahu ja'a abuka, pokoknya lafal ja'a abuka. Wa ja'a zaiduna, lafal ja'a zaiduna. Ja'a wis teko sapa abuka bapak sira. Abuka bapak sira. Wa ja'a lan wis teko sapa azaiduna, zaid akeh. Dia ada orang zaid, namanya zaid banyak ini. Kalau jamak itu dalam Arab minimal 3 gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia banyak itu 2. Jadi bahasa Indonesia hanya 1 dan banyak. Nah, kalau bahasa Arab mirip dalam hal ini mirip dengan bahasa Inggris mungkin ya, ada 1, ada 2 dan banyak. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada isim, nanti zaitun itu isim mufrad namanya. Oke, contoh yang berikutnya adalah ja'a abuka, ja'a azaiduna. Sama dengan zaidun, abuka itu fa'il karena ada ja'a maka jadi fa'il. Demikian pula azaiduna ada ja'a maka jadi fa'il. Kalau fa'il maka rofa. Nah, tanda rofanya tidak pakai dhammah tetapi pakainya wawu gitu. Abuka gitu. Ada kalimat abuka azaiduna. Nah, itu tanda i'rabnya, tanda i'rab rofanya adalah wawu untuk lafal abuka dan lafal azaiduna. Fa abuka mongko te lafal abuka iku fa'ilun fa'il. Karena fa'il maka marfu'un kang dirofa'ake apa lafal abuka bil wawi kelawan wawu. Abuka adalah fa'il. Kalau fa'il rofa, alamat rofanya adalah wawu, bukan dhammah. Beda-beda nanti. Maka nanti tadi dari i'rab rofa sendiri ada beberapa tanda. Nah, masing-masing tanda digunakan oleh satu atau beberapa kalimat gitu ya. Maka tadi sama-sama rofanya, sama-sama fa'il dan sama rofanya tadi sudah beda. Zaidun pakainya dhammah, abuka pakainya wawu, azaiduna pakainya wawu juga. Ketiga-tiganya rofa semua, tapi tandanya berbeda. Wa zaiduna utai lafal zaiduna iku fa'ilun fa'il. Demikian pula zaiduna fa'il. Kalau fa'il ya sama, maka marfu'un kang dirofa keopo lafal azaiduna bil wawi kelawan wawu. Zaiduna juga rofa, tetapi tidak pakai dhammah, tapi pakainya wawu. Jadi nanti sendiri-sendiri yang pakai dhammah kalimat apa saja, yang pakai wawu apa saja, alif apa saja dan seterusnya. Demikian pula nun. Awil alifu atau alif, contoh tanda yang ketiga alif nih ya. Awil alifu atau alif, contohnya nau ja'a zaidani, upamane lafal ja'a zaidani. Ja'a wis teko sapa azaidani, zaid loro. Kalau zaiduna zaidnya banyak, nek zaidnya hanya 2 ya zaidnya 2 zaidani. Nah, zaidani fa zaidani mongko te lafal azaidani ku fa'ilun fa'il marfu'un kang dirofa'ake apa lafal az-zaidani dirofa'ake bil alifi kelawan alif. Tanda rofa'nya adalah alif. Az-zaidani fa'il karena dipasangkan dengan ja'a fi'il. Jadi kalau ada fi'il ketemu dengan kalimat isim berikutnya hampir dipastikan itu fi'il dan fa'il. Ja'a zaidun, koma zaidun, yakumu zaidun. Ja'a, koma, kataba, jalasa itu fi'il. Kalau ketemu kalimat isim hampir bisa dipastikan itu membentuk relasi antara fi'il dengan fa'il. Nah, kalau fa'il itu rofa. Nah, tanda rofanya sekarang beda-beda. Sama-sama rofanya az-zaidani tidak pakai dhammah tapi pakainya
alif. Jadi az-zaidani alif yang terletak di antara dal dan nun itu adalah alif sebagai tanda rofa. Ya. Yang keempat awin nunu utawa nun. Awin nunu utawa nun. Yang keempat nun. Contohnya nahu yadribani, umpamane lafal yadribani. Manane yadribani lagi to bakal mukul sapa lanang loro. Dua orang sedang atau akan memukul. Ada dua orang yang sedang atau akan memukul. Tidak tahu memukul siapa atau memukul apa dan seterusnya. Tapi pelaku ada peristiwa pemukulan yang memukul dua orang. Tidak disebutkan sing dipukul siapa, tidak. Ya. Yadribani. Bentuknya kayak mirip dengan az-zaidani tapi beda. Kalau az-zaidani itu isim, yadribani itu fi'il. Fayadribani mangkau telafal yadribani ku fi'lun mudhari'un fi'il mudhari'. Yadribani fi'il mudhari'. Marfu'un kang dirafa'ake apa lafal yadribani, ya marfu'un kang dirafa'ake apa lafal yadribani bi thubutin nuni, adanya nun. Bi thubutin nuni kelawan tetepin nun. Ada yang mengatakan binuni boleh, bisubutin nuni boleh. Kenapa tadi wawu kok nggak bisubutil wawu, bisubutin nun? Ya. Nanti karena karena ketika yadribani itu tidak rofa, maka nunnya dibuang gitu. Ya. Jadi hanya yadriba gitu saja, nggak ada nunnya kalau dalam kondisi selain rofa. Yadribani fi'il mudhari' yang dibaca rofa. Ya. Rofanya kenapa? Setiap fi'il mudhari' itu akan selalu rofa jika tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan, maka rofa. Ya. Nah, tanda rofanya dalam hal ini adalah pakainya nun yadribani ada. Jadi nunnya kalau zaidani itu nunnya punya makna sendiri, alifnya sebagai tanda rofa, sedangkan yadribani alifnya punya makna tersendiri, nunnya sebagai tanda rofa. Ya. Sama-sama fi'il mudhari' berbeda. Contoh yang berbeda yadribu. Ya. Yadribu dan yadribani itu dua-duanya fi'il mudhari' yang rofa semuanya. Kita buat contoh yadribu itu rofa. Kenapa? Sama dengan yang tadi, karena fi'il mudhari' tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazm, maka rofa. Nah, kebetulan dalam yadribu itu tanda rofanya adalah dhammah, yang sama dengan zaitun. Sedangkan sedang yadribani yaitu juga rofa. Yadribani kenapa rofa? Alasannya sama, karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Hanya beda tanda rofanya. Yadribu tanda rofanya dhammah, yadribani tanda rofanya nun. Karena itu sama-sama fi'il mudhari' tapi ada perbedaannya. Ya. Nanti di belakang kita bicarakan seperti itu. Ini sekedar pengantar awal dan sekedar contoh ya bahwa tadi rofa itu mempunyai 4 tanda, dhammah, wawu, alif, dan nun. Ya, karena punya 4 itu kenapa? Karena tadi masing-masing kalimat punya tanda sendiri-sendiri untuk rofanya. Tadi contohnya yadribu fi'il mudhari', nanti dikenal dengan fi'il mudhari' yang tidak ketemu dengan dhamir rofa ketemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'anas mu'tobah, itu yadribu. Sedangkan yadribani sama-sama fi'il mudhari', sama-sama rofa. Itu fi'il mudhari' beda bentuknya sedikit. Yadribani itu fi'il mudhari', yadribu plus ketemu dengan alif tasniyah. Nah, kalau alif tasniyah maka tadi alamat rofanya makanya nun. Itu sedikit contoh. Juga tadi ada wawu dan ada tadi alif itu.
Fa amma dhammatu mongko anapun utai dhammah. Nah, sekarang kita masuk ke dhammah secara lebih komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma dhammatu mongko napa utawi dhammah. Fa amma dhammatu mongko napa utawi dhammah. Iku fatakunu mongko napa dhammah ana iku alamatan dadi alamat. Iku alamatan dadi alamat lirraf'i kaduwe i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan. Fi arba'ati mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan. Tadi saya ulangi, rafa itu punya 4 tanda: dhammah, wawu, alif, dan nun. Sekarang dhammahnya dhammah itu menjadi tanda rafa yang digunakan oleh 4 kalimat fi arba'ati mawadhi'a, ya. Apa saja kalimat-kalimat apa saja yang rofanya pakai dhammah? Yaitu fil ismil mufradi suwijine ing dalem isim mufrad. Fil ismil mufradi ing dalem suwijine isim mufrad, wa jam'it taksiri lan jamak taksir, wa jam'il muannatsi salimi lan jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari'i lan fi'il mudhari' alladzi lam yatasil kang ora tetemu, alladzi lam yatasil kang ora tetemu bi akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari' apa syai'un suwiji-wiji. Alladzi lam yatasil kang ora tetemu bi akhirihi ing dalem akhire fi'il mudhari' apa syai'un suwiji-wiji. Dhammah menjadi tanda rafa dan itu digunakan oleh beberapa kalimat atau 4 kalimat.
Itu kalimat apa? Kalimat yang rofaknya, yang tanda rofaknya menggunakan domah adalah satu, isim mufrad. Tadi contohnya zaidun tadi itu, ja'a zaidun, itu pakainya domah. Kemudian jamak taksir, ar-rijalu, ja'ar-rijalu misalnya ya, jamak taksir. Kemudian jamak muannas salim. Kemudian yang ketiga, empat, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak ketemu dengan apapun. Kalau tadi yang yadribani kan fi'il mudhari' yang ketemu dengan alif tasniyah, maka tidak pakai dhammah. Nah, yang pakai dhammah adalah fi'il mudhari' yang tidak ketemu dengan apapun. Apapun itu termasuk di antara tadi alif tasniyah tadi itu, ya. Contoh ya fi'il mudhari' yang tidak ketemu apa-apa atau fi'il mudhari' yang masih murni, tidak ketemu dengan, tidak ada tambahan apapun. Contohnya tadi yadribu. Yadribu itu ya fi'il mudhari' yang enggak ketemu apa-apa, memang yadribu saja. Maka fi'il mudhari' yang tidak ketemu apa-apa itu alamat rofanya adalah dhammah. Jadi yadribu ketika rofa maka pakainya dhammah yadribu. Tadi sudah ada contoh berbeda dengan yadribani, sama-sama fi'il mudhari'nya. Yadribu fi'il mudhari' yang tidak ketemu apapun, yadribani fi'il mudhari' yang ketemu alif tasniyah, maka diperlakukan secara berbeda. Kalau yadribani pakainya nun tanda rofanya, yadribu pakainya dhammah. Jadi sekali lagi, kalimat-kalimat yang tanda rofaknya menggunakan dhammah adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari'. Demikian untuk pertemuan malam hari ini. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.